Wibi. Iya. Jadi ada perempuan, namanya kita sebut aja Miska. Jadi ada satu cerita tentang dia yang bikin hidupnya berubah drastis setelah dia ikut acara sekolah di luar tahun 2022 kemarin. Miska ini tuh kelas 11 SMA. Waktu itu sekolahnya tuh ngadain acara belajar di luar. Jadi ada 2 tempat yang mereka datengin. Salah satunya Museum Geologi. Kejadian itu ada di Bandung. Dan mungkin buat sebagian orang yang gak kenal dan tahu daerah Bandung udah gak asing lagi sama tempat ini. Dan kejadian itu tuh di Taman Hutan Juanda atau bisa dikenal sebagai Tahura. Nah, waktu kesana Miska tuh lagi dapat hari pertama. Dan kebetulan juga museum dan Tahura itu baru beroperasi lagi setelah 2 tahun tutup karena COVID. Awalnya tuh Miska ngerasa biasa aja, kayak gak ngerasain hal-hal aneh. Tapi kata teman-temannya Miska, pas mereka datang di tempat yang pertama, Museum Geologi itu, mukanya Miska tuh berubah, jadi sedikit layu dan auranya tuh katanya gak menarik. Pokoknya raut wajahnya tuh kelihatan jelek gitu. Udah tuh beberapa jam mereka di situ, kurang lebih jam 11 siang mereka lanjut ke destinasi kedua. Miska tuh di situ masih ngerasa aman-aman aja. Terus akhirnya dia masuk lah sama teman-temannya tanpa didampingin sama guru. Beberapa menit setelah jalan lumayan jauh, tiba-tiba tuh hujan deras banget. Dan posisinya di taman itu tuh cuma sekolah Miska doang yang datang ke sana. Miska sama temennya tuh neduh di tempat yang banyak pohon dan lumayan gelap. Dan setelah hujannya reda, Miska lanjutlah buat ke arah Gua Jepang dan Belanda. Nah, pas udah sampai ke Gua Belanda, di situ Miska tuh ngerasa sedikit mulai ngerasain hal-hal aneh. Dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Tapi pas dia nengok tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, pas Miska lagi ngomong sama temennya, di situ teman-temannya tuh tiba-tiba bilang, "Kok muka lo pucat sih? Lo sakit ya?" Miska bingung tuh di situ. Tapi akhirnya dia lanjutin lah perjalanannya tuh ke dalam Gua Jepangnya dulu. Dan setelah masuk ke dalam gua, gak lama dari situ, Miska tuh ngedenger kayak ada suara anak kecil. Terus anak kecilnya itu tuh lagi nangis. Dan suaranya tuh kayak suara-suara yang kesakitan gitu. Dari sudut lorong gua, Miska tuh ngeliat sosok anak kecil itu tuh mukanya cantik, baik, mirip kayak anak Belanda gitu. Si anak Belandanya ini tuh katanya teriak-teriak, merintih kesakitan kayak minta tolong gitu. Terus karena si Miska takut, jadi Miska tuh ngomong, "Udah dong jangan ganggu gue mau pulang." Terus gak lama dari sosok itu kelihatan, sekelebat tuh ada bayangan hitam yang lewat. Dan si Miska tuh ngedenger ada suara langkah kaki juga. Tapi pas dia nanya-nanya ke temennya, gak ada yang denger sama sekali tuh. Mereka cuma bilang, "Mungkin lo kecapean kali, karena dari tadi kan kata teman-temannya juga mukanya pucet kan." Tapi tiba-tiba si Miska ini tuh nyium bau amis darah nyengat banget. Dan di situ si Miska nih mulai takut banget nih. Dia langsung megangin temennya tuh biar gak ketinggalan rombongan. Dan pas akhirnya mereka keluar Gua Jepang, Miska tuh sekelibat ngelihat bayangan putih yang lumayan jelas banget. Tapi pas ditanya lagi ke temennya nih, temennya gak lihat lagi. Sosoknya banyak banget ya? Banyak banget Moy. Nah mulai nih dari kejadian itu, si Miska udah mulai ngerasa nih ini udah banyak banget yang ngeganggu dia. Tapi di situ dia tuh ngerasa lagi tuh punggungnya tuh kerasa berat. Dan dia tuh jadi sering ngelamun. Walaupun posisinya dia tuh sambil jalan buat ke Gua Belanda. Dan di situ karena kondisinya lagi habis hujan, jadi tuh suasananya jadi kayak lebih mencekam gitu. Akhirnya nyampe lah tuh mereka ke Gua Belanda. Miska masuk tuh ke sana rame-rame sama temen-temennya. Nah kebetulan temen-temen yang datang ke situ kayak pada teriak-teriak dan gak ngejaga sikap gitu, kayak sembarangan lah. Pas masuk di dalam gua itu juga, sesekali Miska tuh nyobalah nengok ke atas, terus nengok ke belakang. Karena emang dia tuh dari tadi ngerasa ada yang ngikutin di belakang kan. Tapi untungnya tuh gak ada apa-apa. Di situ sebenarnya dia udah mulai takut nih. Tapi dia nyoba ngalihin lah, dia main HP aja tuh. Tapi tiba-tiba dia tuh ngerasa merinding. Karena dia ngerasa di depan mukanya dia tiba-tiba tuh kayak ada rambut yang ngibas ke muka gitu. Dan pas si Miska ngeliat atas Moibi, dia tuh ngeliat jelas banget ada noni Belanda yang rambutnya tuh dikuncir satu. Tapi dia tuh nunduk terus ngibas-ngibasin rambutnya ke bawah, ke mukanya si Miska itu. Miska langsung lari lah tuh ke arah temen-temennya dia. Dia udah takut banget. Tapi pas sambil dia nengok ke belakang ngeliat si sosok yang tadi, gak ada lagi sosoknya. Nah akhirnya ya udahlah tuh, dia langsung cepet-cepet jalan mau ke pintu keluar.
Tapi tiba-tiba pas dia di pintu keluar itu, si Miska tuh nangis, terus teriak-teriak. Dia ngomong gak mau pulang, maunya di sini aja. Miskanya. Hah? Nah pas udah ngomong kayak gitu, si Miska tuh tiba-tiba jongkok nyender ke tembok gua sambil nangis kenceng banget. Terus akhirnya ditarik-tarik lah sama teman-temannya buat langsung keluar dari gua kan. Nah udah tuh, terus si Miska udah sadar, dia balik lagi lah ke bisnya. Pas si Miska lagi naik ke bis, tiba-tiba banget Bi, dia nangis sekenceng-kencengnya sambil teriak-teriak pakai bahasa Sunda yang artinya tuh gak mau pulang, pengen di sini aja, tapi mau bawa anak ini. Jadi dia sambil nangis sambil ngomongin kayak gitu terus berkali-kali. Pokoknya di bis itu tuh bener-bener jadi rame banget karena ngeliatin si Miska ini kan. Dan pas nyampe di sekolah, Miska tuh masih dalam keadaan nangis. Wow. Udah tuh abis itu si Miska pulang, dan begitu sampai rumah dia masih nangis lagi gak berhenti. Dan dia cuma teriak-teriak pengen balik lagi ke Tahura itu. Selama 4 hari berturut-turut, pokoknya tuh si Miska bener-bener gak berhenti nangis. Dan pas nangis bener-bener sama, dia ngucapin hal-hal yang sama lagi selama 4 hari. Bayangin deh. Dan itu selalu kejadian sampai sebulan lebih. Wow. Dan singkat cerita Bi, waktu si Miska sama mamanya lagi tidur, tiba-tiba mereka tuh kebangun dengan mimpi yang mirip. Jadi kalau Miska, dia tuh mimpi kalau di luar tuh ada 2 noni Belanda dan segerombolan anak-anak yang lagi ngelingker main sambil ketawa-tawa. Nah sedangkan mamanya mimpi kalau di kamar mandi tuh ada kakek-kakek yang putih panjang rambutnya, pakai baju hitam, terus lagi marah-marah di kamar mandi sambil duduk di meja. Nah di sini keluarganya Miska tuh udah ngerasa kalau keadaan tuh udah makin gak beres kan. Ditambah kayak barang-barang di rumahnya mereka tuh suka geser-geser sendiri, suka berisik sendiri. Dan adanya Miska yang tadinya gak percaya sama keadaan yang ada di rumahnya, ini tuh dia jadi percaya karena suara-suara yang ada tuh kenceng banget dan nyata banget. Di situ akhirnya papanya si Miska nih mulai ngerasa kayak semua tuh gak beres, dan dia tuh mutusin buat pindah kamar aja. Akhirnya mereka tidurlah sekeluarga berempat tuh di satu kamar. Dan si papanya tuh karena ngerasa ini udah gak beres, dia nelfon lah ke saudaranya, mau nanya-nanya lah ini untuk solusinya tuh gimana. Tapi ternyata hal ini tuh gak cuma terjadi di Miska. Nah sekitar jam 5:30 waktu pas mau menjelang maghrib, si abangnya Miska ini tuh lagi nongkrong sama teman-temannya di tongkrongannya dia kayak di warung gitulah. Terus di situ tiba-tiba si abangnya ini tuh ngeliat ada perempuan kayak noni Belanda gitu dan kayak cantik gitu. Terus tiba-tiba si noninya ini tuh ngelambain tangan ke abangnya Miska. Nah tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si abangnya Miska ini tuh ngelambain tangan balik. Udahlah, tapi di situ tuh si abangnya tuh ngomong-ngomong lah sama temen tongkrongannya juga. Nah tapi si bapak-bapak yang jaga warung itu tiba-tiba tuh langsung nunjuk ke arah abangnya Miska, terus bilang ke abangnya, "Lo bawa cewek mana tuh? Cakep banget kalau dilihat dari jauh, tapi kalau dilihat dari dekat mukanya hancur." Di situ abangnya kaget banget lah dan nanya lah ke bapak ini, "Ih mana ada pak, saya nggak pernah bawa cewek, apalagi yang kayak dibilang sama bapak." Jadi emang si bapak warung ini tuh indigo Bi. Nah singkat cerita, si abangnya ini tuh sering banget lah nongkrong di warung deket rumahnya ini. Pas malamnya si abangnya ini yang lagi main, dia tuh ketemu lagi nih sama si bapak penjaga warung ini. Terus tiba-tiba si bapaknya ini tuh ngomong ke si abangnya Miska, "Itu tuh cewek, kalau lo mau tahu, cewek yang kemarin tuh dia keturunan dari Belanda. Dan kenapa dia bisa ngikutin lo ke sini? Karena dia tuh suka sama lo. Dan kalau lo gak misahin diri sama dia, itu lama-lama lo gak akan dapet jodoh." Jadi tuh kayak si perempuan itu mau nutup jodohnya si abangnya Miska gitu. Ya. Di situ sebenarnya abang itu kayak ya udah percaya nggak percaya aja, namanya juga didatengin mulu kan. Nah pas si abangnya nengok badan ke belakang, tiba-tiba si cewek yang tadi lagi diomongin ini tuh muncul cuma jarak kayak sekitar 3 meter. Terus si cewek ini tuh ngeliatin si abangnya sambil berdiri. Dan di situ si abang ini mulai beranilah untuk ceritain apa yang dia lihat sama si bapak-bapak warung itu. "Pak bener pak, kata bapak, si cewek ini masih ngikutin saya." Terus habis itu si bapaknya ngomong lah, "Itu udah diikutin berapa kali?" Si abangnya ngomong, "Adalah sampai 5 kalian lah pak, cuma itu sekedap mata doang."
Terus akhirnya si bapaknya itu ngomong, itu kalau misalkan gak dipisahin bakalan lebih parah lagi nanti. Coba ikut saya aja biar saya bantu. Akhirnya mau dibantu nih sama si bapak warung itu. Akhirnya gak lama dibawalah nih si abangnya ke rumah temennya. Mau dibantuin tuh dia buat misahin sama si cewek ini. Nah pas si bapaknya ini lagi pengen misahin dia sama si cewek ini, tiba-tiba pas abangnya Miska nengok ke samping, muka si perempuan ini tuh udah ada di sampingnya abangnya itu. Di situ abangnya tuh bener-bener kaget karena dia tuh nggak ngebayangin kan bentuk mukanya tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi ternyata bentuk muka tuh hancur kayak dilindas truk, matanya copot satu, terus dipegang pakai tangannya sendiri di mata kirinya itu, dan mata kanannya tuh kayak turun copot ke bawah gitu. Si bapaknya tuh di situ ngomong, "Dek jangan takut dek, dia gak bakal ngikutin kamu, dia cuma ngejagain kamu dari belakang." Terus akhirnya 10 menitan dipisahin, akhirnya berhasil tuh. Cuma ada satu lagi katanya, "Dek ini yang cewek udah saya pisahin, tapi ada satu lagi yang ngikutin kamu." "Siapa ya pak, boleh dijelasin lebih detail gak?" Terus si bapak itu bilang, "Gak cuma kamu yang diikutin, tapi adik kamu juga diikutin, si Miska." Nah menurut bapak ini, awalnya si noni Belanda itu tuh ngikutin si Miska sama satu makhluk lagi dia bawa. Tapi si noni Belanda ini tuh akhirnya nempel sama abangnya Miska karena dia suka nih sama abangnya. Dan satu makhluk lagi sukanya sama si Miska ini. Si sosok ini tuh pengennya Miska ngikut ke tempatnya di gua Belanda dan gua Jepang itu. Singkat cerita, si Miska juga dibawalah ke bapak warung ini karena udah hampir sebulan lebih. Kadang-kadang si Miska nih masih suka nangis-nangis sendiri gak jelas. Tapi untungnya sekarang tuh udah gak diikutin lagi. Cuma si Miska tuh jadi sensitif dan kadang tuh suka jadi bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Berarti yang dari awalnya cuman si Miska diikutin, karena diikutin sampai rumah kali ya, makanya dia ngeliat ternyata abangnya Miska juga dalam tanda kutip jadi sasaran si sosok ini ya. Iya, dan ternyata sosok yang ngikutin Miska sampai rumah tuh gak cuma satu sosok doang Muy, malah jadi 2 sosok. Kayaknya sih bener ya, teror-teror dari masa lalu tuh emang masih bergentayangan sampai sekarang. Gua gak tahu apakah mereka tuh mau nyampein pesan ke orang-orang di zaman sekarang, atau ya memang masih gentayangan aja karena belum tenang arwahnya. Ya kalau memang ternyata teror-teror itu masih ada, kita jadi tahu sih, bisa jadi hal itu emang kejadian di masa lalu. Karena kan gak ada di buku sejarah ya.